Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfika Humaira Yahya, kelas C-D3 Farmasi 2018, akan menjelaskan materi tentang kimia analisis titrasi oksidasi reduksi. Titrasi redoks merupakan analisis titrimetri yang didasarkan pada reaksi redoks. Pada titrasi redoks, sampel yang dianalisis dititrasi dengan suatu indikator yang bersifat sebagai reduktor atau oksidator. Tergantung sifat dari analit sampel dan reaksi yang diharapkan terjadi dalam analisis. Prosedur titrasi yang berdasarkan reaksi redoks dapat memerlukan suhu yang dinaikkan, penambahan katalis, atau bereaksi berlebih disusul dengan titrasi kembali. Bereaksi berlebih biasanya ditambahkan dan kita harus dapat mengambil kelebihannya dengan mudah sehingga ia tidak akan bereaksi dengan titran pada titrasi selanjutnya. Reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nama redoks terdiri dari reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi adalah suatu reaksi di mana suatu spesies melepaskan elektron atau muatan negatif. Sebagai contoh, ion Besi2 dapat melepaskan satu buah elektron menjadi ion Besi3. Sesuai reaksi berikut, Fe2 tambah Ak menjadi Fe3 plus Aq tambah E. Dalam hal ini, ion Besi2 dioksidasi. Reaksi reduksi adalah suatu reaksi di mana suatu spesies menangkap elektron atau muatan negatif. Proses ini merupakan kebalikan dari proses pada reaksi oksidasi. Sebagai contoh, ion kerium 4 dapat direduksi menjadi kerium 3 sesuai persamaan reaksi berikut. C4 tambah Aq tambah E menjadi Ce3 tambah Aq. Sel elektrokimia. 1. Reaksi redoks pada elektrod. Reaksi-reaksi elektrod melibatkan transfer muatan dari elektrod ke spesies yang terlarut atau sebaliknya. Reaksi-reaksi yang melibatkan transfer muatan dari satu spesies ke yang lain sering disebut reaksi redoks. Yang kedua, potensial elektrod. Perbedaan potensial antara elektrod dan larutan pada sistem setengah sel seringkali disebut sebagai potensial elektrod dan untuk membandingkan nilai untuk semua potensial elektrod, suatu sistem sel dipakai dengan menggunakan proses reaksi reduksi dari logamnya. Yang ketiga, potensial elektrod standar. Semua pengukuran dilakukan pada temperatur 298, keberadaan analit dalam kapasitas sebagai aktivitas, atau misalnya 1 mol per liter. Semua pengukuran potensial sel dibandingkan dengan potensial standar sel dengan menggunakan elektrod standar hidrogen. Jenis-jenis indikator titrasi redoks. Indikator sendiri yaitu titrasi redoks yang melibatkan indikator sendiri adalah titrasi alkohol dengan menggunakan kalium dikromat. Yang kedua, indikator amilum. Indikator amilum dipakai untuk titrasi redoks yang melibatkan iodin. Ketiga, indikator redoks melibatkan penambahan zat tertentu ke dalam larutan yang akan dititrasi. Jenis-jenis titrasi. 1. Reaksi asam basa atau asidi alkalimetri netralisasi. Yang kedua, reaksi pengendapan atau presipitasi. Yang ketiga, reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Yang keempat, reaksi pembentukan kompleks atau kompleksometri. Larutan baku adalah larutan yang memiliki konsentrasi atau kandungan yang pasti dan memenuhi persyaratan sebagai acuan atau standar analisis atau reaksi kimia.
Larutan baku yang diperoleh langsung dari pembuatannya disebut larutan baku primer, sedangkan larutan yang berfungsi sebagai larutan baku setelah dilakukan pembakuan disebut larutan baku sekunder. Larutan standar biasanya ditambahkan dalam sebuah buret. Proses penambahan larutan standar sampai reaksi tepat lengkap disebut titrasi dan zat yang akan ditetapkan di titrasi. Terdapat dua macam larutan baku, yaitu larutan baku primer adalah suatu larutan yang telah diketahui konsentrasinya melalui metode gravimetrik. Nilai konsentrasinya melalui perumusan sederhana setelah dilakukan penimbangan teliti zat pereaksi tersebut dan dilarutkan dalam volume tertentu. Contoh senyawa yang dapat digunakan sebagai larutan baku primer adalah arsen trioksida atau As2O3 kalium hidrogen patalat atau KHP, natrium klorida atau NaHCl, natrium karbonat. Larutan baku sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara menitrasi dengan larutan baku primer. Sifat larutan baku sekunder adalah mudah berubah, sehingga larutan baku sekunder harus dibekukan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian preparasi. Unsur merupakan zat-zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana oleh reaksi kimia biasa. Unsur berfungsi sebagai zat pembangun untuk semua zat-zat kompleks yang akan dijumpai. Senyawa merupakan zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur dan untuk masing-masing senyawa individu selalu ada dalam proporsi massa yang sama. Unsur dan senyawa yang dianggap sebagai zat murni karena komposisinya selalu tetap. Sebaliknya, campuran komposisinya dapat berubah-ubah. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Pelarut yang umumnya digunakan adalah air. Untuk menyatakan banyaknya zat pelarut dan terlarut dikenal istilah konsentrasi. Preparasi terbagi menjadi 4. Yang pertama titrasi permanganatometri, yang kedua titrasi iodimetri dan iodometri, yang ketiga titrasi bromometri dan bromatometri, yang keempat titrasi serimetri. Contoh soal. 20 tablet sulfamethoxazole ditimbang seksama kemudian diserbuk. Diketahui berat total hasil timbangan adalah 12 gram. Sebanyak 0,3 gram serbuk tersebut digunakan untuk penetapan kadar menggunakan titrasi nitrimetri dengan prosedur sebagai berikut. 0,3 gram serbuk ditambah 5 ml HCl, encer, dan 5 ml air. Didinginkan hingga suhu 15 derajat Celcius, kemudian dititrasi dengan natrium nitrit 0,05 m hingga 1 tetes larutan segera memberikan warna biru pada kertas kanji iodida. Untuk itu diperlukan 15 ml natrium nitrit 0,05 m. Jika diketahui kandungan sulfamethoxazole per tablet adalah 400 mg, tentukan kadar sulfamethoxazole tersebut. Jawabannya yaitu bobot 1 tablet sama dengan 12 gram per 20 tablet sama dengan 600 mg per tablet. Kadar teoritis sulfamethoxazole sama dengan 300 mg per 600 mg kali 400 mg sama dengan 200 mg sama dengan 0,2 gram. NaNO2 sama dengan valensi kali molaritas. 2 kali 0,5 M sama dengan 0,1 N. 0,1 N sama dengan V2 kali N2 NaNO2. 50 kali N sulfa sama dengan 15 kali 0,1. N sulfa sama dengan 0,03 N. N sulfa sama dengan molaritas kali valensi. N sama dengan gram per mr kali 1000 per V kali valensi.
0,03 sama dengan gram per 253,28 kali 1000 per 50 kali 2. Gram sama dengan 0,19 gram, kadar sama dengan 0,190 gram per 0,200 gram kali 100% sama dengan 95%. Baik, itulah penjelasan dari materi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.